Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizky selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembang jejaring. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami ini terdiri dari 5 orang, yakni saya sendiri, Dewi Karmila, Yuyun Wahyunisi, Tiara Sakti, Rahma, dan Sri Rezeki Asipurba. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang diplomasi. Yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Yuyun Wahyunisi. Materi selanjutnya oleh Tiara Sakti. Berikutnya oleh Sri Rezeki. Dan pemaparan terakhir oleh Rahmah. Dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kepada Yuyun, saya silahkan. Baiklah, pengertian diplomasi. Diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya. Diplomasi biasanya mengacu pada hubungan internasional yang dilakukan oleh antar diplomat profesional dengan memperhatikan berbagai isu dan topik yang dibahas antar kedua belah pihak. Praktisnya disebut seorang diplomat. Fungsi diplomat Indonesia dalam diplomasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, diplomat sebagai perwakilan. Tugas diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional negara dalam kebijakan luar negeri. Alat utama dari diplomasi adalah dialog dan negosiasi, terutama dilakukan oleh orang yang memiliki akreditas sebagai diplomat, utusan, dan para pemimpin politik yang lainnya. Diplomasi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan. Cara mana dilaksanakan oleh para duta besar yang merupakan pekerja atau seni dari diplomat. Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah diplomasi bilateral antar dua pihak dan biasanya merupakan misi dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Contohnya adalah persetujuan perdagangan bebas Kanada-Amerika antar Amerika Serikat dan Kanada. Jenis lainnya adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak dan bisa ditelusuri dari Kongres Wina. PBB adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antar negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region, dan diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional. Selanjutnya, sifat diplomasi. Diplomasi adalah instrumen utama kebijakan luar negeri, tetapi bukan satu-satunya cara yang ditetapkan oleh pemimpin politik untuk mencapai tujuan luar negerinya. Sifat diplomasi berlawanan dengan tindakan keras militer yang bisa juga dikerahkan untuk mencapai tujuan luar negeri suatu pemerintahan. Diplomasi adalah kekuatan nasional yang bersifat komprehensif dengan menyesuaikan perbedaan antar negara atau antar pihak yang terlibat untuk mencapai mufakat damai. Diplomat adalah praktisi utama atau spesialis dalam diplomasi yang membawa pesan dan menegosiasikan penyesuaian dalam hubungan dan menyelesaikan pertikaian antar dua pihak atau lebih yang terkait. Selanjutnya ialah tujuan diplomasi. Secara luas, tujuan ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan budaya, dan tujuan ideologi. Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kebebasan politik dengan integrasi teritorialnya. Hal ini bisa dicapai dengan 4 cara. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan negara sahabat. Yang kedua, memelihara hubungan erat dengan negara-negara sehaluan. Yang ketiga, menetralisir negara yang memusuhi. Yang keempat, kesemuanya dapat dilakukan melalui negosiasi. Umumnya, proses diplomasi ini sifatnya rahasia, tidak diumumkan secara terbuka kepada publik. Biasanya hanya ketika telah mencapai kesepakatan, hasil diplomasi diumumkan kepada publik. Diplomasi digunakan untuk memperkuat negara, bangsa, atau organisasi di dalam hubungannya dan dengan pihak luar demi memajukan kepentingan internasional intensinya. Kegiatan diplomatik selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan kelompok tanpa resiko dan biaya atas kekerasan serta menghindari timbulnya kebencian.
Namun, tidak menutup kemungkinan diplomasi dapat memicu ancaman ekonomi, tindakan hukum maupun aksi protes untuk memaksakan solusi sepihak atau perselisihan dengan penerapan kekuatan militer. Ketika diplomasi gagal, perang mungkin terjadi, tapi diplomasi berguna bahkan selama perang. Dalam jangka panjang, diplomasi berusaha untuk membangun tatanan internasional yang kondusif, menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan dan memperluas kerjasama antar negara. Fungsi diplomasi. Diplomasi juga berfungsi untuk menyambung kepada perubahan-perubahan yang aman dan tertib. Pada tingkat lebih umum, tugas penting dari diplomasi adalah untuk menciptakan, merumuskan, dan menggandakan perubahan-perubahan terhadap peraturan internasional yang luas mengenai jenis peraturan dan norma-norma yang dapat memberikan bentuk dan sistem internasional. Sejarah tentang diplomasi. Nicholson menyatakan bahwa asal mula diplomasi ikut terkubur di kegelapan zaman yang mendahului fase sejarah. Masuk akal bila ada yang beranggapan bahwa pada saat manusia memiliki kehidupan berkelompok, perhubungan termasuk negosiasi untuk berbagai tujuan juga merupakan salah satu bentuk diplomasi. Perhubungan ini yang menjalankan berbagai tujuan seperti penghentian permusuhan. Literatur kuno yang masih ada menggambarkan malaikat sebagai pembawa wahyu antara surga dan bumi. Mereka digambarkan sebagai diplomat pertama. Tidak hanya dijelaskan dalam kitab Ritwik, mitologi Yunani juga menggambarkan bahwa diplomati yang pertama kali adalah pembawa berita atau pesan antara dua atau lebih kelompok manusia atau suku bangsa. Kembalinya pembawa berita dengan selamat memelihara harapan akan keberhasilan kegiatan diplomatik. Hak imunitas yang kemudian diberikan pembawa diplomasi kepada keadaan sekarang yang makmur. Dalam proses bargaining, diplomasi prestis adalah yang paling penting. Prestis adalah reputasi, power dalam masa damai suatu negara bisa mencapai tujuannya tanpa harus menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Apabila bargaining secara damai didukung oleh ancaman kekuatan, diplomasi menurut Quantil merupakan perang potensial karena perang adalah bisnis mencari tujuan politik lebih dengan cara paksa militer daripada dengan cara bargaining. Dalam kedua hal tersebut, kemampuan untuk menggunakan kekuatan dengan keahlian dan keberhasilan cukup menentukan. Jadi, dalam perkembangan diplomasi, para pemikir politik India kuno dari Arthashastra School telah membuat kontribusi yang penting. Pada abad ke-3, Mauri Kaisar Asoka mencoba menanamkan gagasan baru dalam dunia diplomasi, yaitu doktrin non-violence atau non-kekerasan dalam kehidupan pribadi, negara, dan dalam hubungan internasional. Gagasan ini hingga kini dirasakan keberadaannya, terutama dengan timbulnya kerusakan dunia secara total. Dunia sadar bahwa hanya dengan mengikuti gagasan ini dia akan peaceful existence atau hidup berdampingan secara damai dan persaudaraan universal, peradaban manusia dan dapat diselamatkan. India kuno telah membuktikan secara tertulis bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung secara lama di India dan telah lambat laun berkembang. Dalam periode ini, muncul banyak contoh pertunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para pengusaha untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik dalam waktu damai maupun perang. Sejalan dengan berjalannya waktu, metode dan praktik diplomatik berkembang lebih jauh. Dalam konsep Raja Mandala, lingkaran negara-negara, ia menekankan aspek geopolitik dari diplomasi secara rinci. Ia menelah tentang pentingnya geografi dalam merumuskan diplomasi dan politik luar negeri suatu negara. Yunani kuno. Yunani juga merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Dalam praktik diplomasinya, menurut mitologi Yunani, dewa bangsa Olimpi dan Hermes terlibat kegiatan diplomatik. Zeus, raja para dewa, menugaskan Hermes untuk misi-misi diplomatik yang sulit, termasuk membunuh Argos. Bahwa di awal periode sejarah Yunani melibatkan sistem yang terinci bagi praktik diplomasi. Juru bicara melakukan negosiasi di antara suku-suku bangsa yang berbeda. Mereka membicarakan tentang perdamaian,
bersatu, konvensi, perjanjian, seremonial, akhir perdamaian, dan sebagainya. Begitulah cara mereka berdiplomasi dan membuktikan kenyataan tentang kegiatan-kegiatan diplomatik masa Yunani Romawi kuno. Pada mulanya, bangsa Romawi memasuki sebuah perjanjian atas dasar asas timbal balik dan koalisi Latin yang dimulai sebagai koalisi antar partner yang sejajar. Tetapi kemudian ketika Romawi menjadi kuat, mereka mulai mengancam anggota koalisi lain sebagai bawahannya dan prinsip timbal balik dan kesejajaran lenyap. Jadi tak ada konsep kesejajaran dalam diplomasi Romawi. Mereka meletakkan tekanan pada sanksi perjanjian. Bangsa Romawi menganggap perjanjian sebagai kontrak hukum dan menekankan kepada kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Bangsa Romawi juga mengembangkan sistem yang rumit dan dalam mengatur peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerimaan perwakilan asing. Duta besar yang sedang berkunjung dan stafnya diberi hak imunitas. Apabila ada seorang staf kedutaan yang ketahuan melanggar hukum, ia dikirimkan kembali ke negara asalnya, sehingga ia bisa diadili di negara sesuai dengan hukum di negaranya. Setelah kekuasaan Romawi naik dengan pesat, perwakilan asing diperlakukan dengan sedikit kehormatan. Selama periode ini, apabila suatu kedutaan dalam berkunjung dan sampai di pinggiran kota, personilnya harus menunggu di luar, memberitahukan kehadirannya, dan hanya setelah mendapatkan persetujuan senat baru bisa masuk ke kota Roma. Semuanya ini menunjukkan bahwa selama masa jaya Roma tak ada peningkatan yang penting dalam perkembangan diplomasi. Tetapi harus kita akui bahwa kita berhutang pada Romawi untuk asal diplomasi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan diplomasi merupakan aspek penting bagi suatu negara dalam membina hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain di dunia. Dengan hubungan yang harmonis dapat menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan bagi masing-masing negara terkait. Diplomasi dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang aktif melakukan aktivitas diplomasi untuk mencapai kepentingannya. Diplomasi memiliki andil yang besar dalam berbagai aspek dalam kegiatan kenegaraan, baik secara politik, ekonomi, maupun aspek sosio atau kultural. Dalam melakukan praktek diplomasi untuk mencapai kepentingan negaranya, Indonesia juga melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Indonesia tengah melakukan upaya-upaya diplomasi publik, termasuk dalam aspek diplomasi budaya dan kuliner. Diplomasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan peranan pemerintah Indonesia saja, tapi juga masyarakatnya. Masyarakat memiliki peranan penting dalam diplomasi publik, mengingat bahwa globalisasi di era ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk terlibat dalam aktivitas diplomasi. Masyarakat dapat berkontribusi dalam mengenalkan budaya lokal dan memberi persepsi baik atas suatu negara di negara lain. Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan negara untuk menunjang keberhasilan diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah. Diplomasi publik memberikan kesempatan bagi aktor non-negara untuk ikut berpartisipasi dalam praktik diplomasi. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.